ada code yang berusaha saya pegang ketika saya bikin konten adalah, kalaupun saya harus menggiring opini orang, yang saya giring adalah opini yang sudah salah, kembali ke yang benar. Kalau saya pribadi, rambu-rambu yang saya lihat, yang saya pegang selalu seperti itu. Sekeras apapun kritik saya tidak akan pernah menyorang personalnya, keluarganya, ataupun urusan-urusan yang tidak sesuai dengan tupoksi dan kerjanya. That's it. Atau menambahin kata-kata olokan untuk orang tersebut. Kenapa? Karena kritik yang kuat nggak butuh olokan. Kritik yang kuat nggak butuh hinaan. Dan kalau kritikmu kuat, kamu nggak butuh hinaan untuk bikin itu terasa menyakitkan. Kritik yang masih butuh hinaan, olokan, dan ejekan, ya berarti kurang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sulanjari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, pengajar Bang Ferry. Siapa? Ya, ada dua hal Mas Ferry. Yang pertama, storytelling yang kuat itu memang bisa menggerakkan orang. Ya. Bisa menggerakkan orang, bahkan bisa memanipulasi. Ya. Nah, sebagai seorang yang berlatar belakang hukum Bang Ferry, bagaimana Bang Ferry menjaga antara membuat gagasan ini berdampak dengan menggiring opini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini mahasiswa saya juga banyak yang hadir, juga anak-anak, siswa. Apa rambu-rambu yang harus dipegang oleh mahasiswa atau siswa ketika mereka bersuara di medsos? Nah, seperti itu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry mau turun? Ya, makasih jawabannya. Makasih pertanyaan Pak Bambang. Pertama, kalau ditanya bagaimana apa yang saya lakukan supaya bisa membedakan bagaimana yang memberi dampak dan bagaimana yang menggiring opini. Tentu kalau saya bisa jawab, what if? Kalau yang saya lakukan adalah menggiring opini untuk orang berubah ke arah yang lebih baik dan punya dampak yang lebih positif. Apakah semua giringan opini adalah sesuatu yang salah? Nah, balik lagi kayak pertanyaan terakhir, jawaban terakhir yang saya berikan tadi adalah, ketika kita mau Indonesia ini atau masyarakat kita lebih civilized, maka tingkat kecerdasan kita harus ditingkatkan. Salah satunya alasan kenapa tingkat kecerdasan kita harus ditingkatkan adalah supaya masyarakat tidak lagi gampang tergiring opininya. Bayangkan kalau semua masyarakat Indonesia ini punya pemahaman yang baik tentang sosial, tentang bagaimana hal yang realistis atau tidak realistis, maka kita tidak akan segitu gampangnya bakal percaya bahwa dalam 1 tahun ada 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, yang sering jadi masalah adalah ketika kita melihat kausalitas seperti ini. Kita selalu merasa hal ini tidak akan terjadi kalau sebabnya tidak ada. What if kita melihat akibatnya? Bagaimana kalau objeknya yang ditingkatkan? Jadi bagaimana kalau masyarakatnya yang dicerdaskan, jadi sehingga namanya penggiringan opini, ujaran kebencian, upaya adu domba, itu nggak akan pernah berhasil kalau masyarakatnya pinter. Karena hal itu dari zaman dulu yang namanya propaganda itu nggak pernah mati. Usianya sama tuanya dengan peradaban umat manusia. Di Jerman ada orang quote and quote pinter banget yang berhasil bikin Hitler itu seakan-akan orang super kuat. Namanya Goebbels. Dan sekarang, oke jangan sekarang dulu, di tahun 98 ada namanya Pak Harmoko. Ada yang ingat? Sekarang, ya itulah. Semua punya versinya masing-masing. Tapi yang pasti adalah, kalau kita bicara soal menggiring opini, balik lagi menggiring opini yang seperti apa. Nah, dan memberikan dampak yang seperti apa. Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau saya
Saya pribadi Pak, saya berusaha, ada code yang berusaha saya pegang ketika saya bikin konten adalah, kalaupun saya harus menggiring opini orang, yang saya giring adalah opini yang sudah salah, kembali ke yang benar. Itu salah satu upaya saya. Misalnya mayoritas masyarakat Indonesia masih mikir bahwa perhitungan utang negara itu seperti perhitungan utang rumah tangga. Nah, yang poin paling penting dalam menggiring opini adalah kalau kita nggak cukup jago, orang nggak akan bergerak kan. Kalau kita nggak cukup relate, orang nggak akan terpengaruh. Nah, ini menggiring opini yang positif nih. Enggak loh, nggak kayak gitu loh utang negara gitu. Atau kayak kemarin, masyarakat itu tergiring opininya kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5,81%, which is true. Ada bukunya How to Lie with Data ya. 5,81%. Orang udah percaya, banyak yang percaya, wah pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus nih gitu. Yang saya berusaha lakukan adalah faktanya 5,81% ini didapat dari government spending 21,81 nih kenaikannya gitu. Akhirnya orang diberikan new perspektif dan tidak jatuh lebih dalam. Nah, hal-hal seperti itu yang berusaha kita lakukan. Kedua, untuk mahasiswa, apa code? Code paling aman adalah kalian harus pelajari undang-undang yang utama ya, undang-undang ITE. Karena itu yang paling karet yang bisa menjerat banyak orang. Dan mempelajari pembaharuannya, karena setahu saya undang-undang ITE ketika kita mengkritik misalnya instansi atau pejabat pemerintah kita nggak bisa kena. Tapi dengan catatan mengkritik ya. Bedakan antara mengkritik, menghina, menghujat, memfitnah. Nah itu mau suka atau nggak suka itu ada payung hukumnya semua. Walaupun yang misalnya lu hujat, lu hina, lu fitnah itu orang yang tidak disukai publik, tapi orang yang tidak disukai publik punya hak hukum yang sama dengan kita semua. Dan kadang punya power yang jauh lebih kuat. Makanya kalau saya pribadi rambu-rambu yang saya lihat, yang saya pegang selalu seperti itu. Sekeras apapun kritik saya tidak akan pernah menyorang personalnya, keluarganya, ataupun urusan-urusan yang tidak sesuai dengan tupoksi dan kerjanya. That's it. Atau menambahin kata-kata olokan untuk orang tersebut. Kenapa? Karena kritik yang kuat nggak butuh olokan. Kritik yang kuat nggak butuh hinaan. Dan kalau kritikmu kuat, kamu nggak butuh hinaan untuk bikin itu terasa menyakitkan. Kritik yang masih butuh hinaan, olokan, dan ejekan, ya berarti kurang kuat. Gitu, itu yang biasa saya pegang. Oke Pak. Ya. Thank you. Berikutnya kami berikan kesempatan, saya tidak akan banyak bicara karena ternyata banyak sekali peserta yang ingin bertanya.